amal soleh terbaik itu adalah kita mudah memberi, mudah meringankan masalah orang lain. Jadi dengan hadis ini maka kalau kita ingin tahu amal soleh terbaik itu apa, ya jawaban Rasulullah adalah dengan kita menjadi orang baik, orang yang mudah memberi, mudah bantu, mudah meringankan orang lain. Nah, jawaban ini menjadi penting Bapak sekalian, karena ceritanya kan kita pengen di dunia baik, bahagia, di akhirat baik. Perjalanan di dunia ini mungkin 60, 70, 80 tahun ini kita harapkan bisa bahagia, memenuhi kebutuhan keluarga, orang tua, halayak gitu. Berharap kepada Allah kita tutup usia ini dengan husnul khotimah. Kemudian setelahnya kita bisa masuk surga bermodal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Nah, cuma apakah setiap kebaikan yang kita tunaikan di dunia ini bisa kita lihat atau tidak? Itu mungkin pertanyaan. Termasuk soal zuhur yang barusan kita tunaikan, apakah telah memenuhi kriterianya, bisa kita saksikan masuk dalam amal, gitu yang jadi pertanyaan. Tetapi semua kita pasti memaklumi bahwa waktu kita ini terbatas dibanding dengan kewajiban kita. Kemampuan kita ini jauh lebih sedikit daripada tugas-tugas dan kewajiban kita. Nah, oleh karena itu kita ini perlu pilih-pilih, tidak hanya asal baik, tidak hanya amal soleh, tetapi kudu yang paling terbaik. Jadi nyari-nyari promo bonus dari Allah. Jadi salah satu cara agar kita tiketnya terpenuhi. Jadi diilustrasikan kalau tiketnya imani, kita mau masuk tol gitu, imannya cukup sehingga pelan tolnya bisa terbuka gitu, karena imannya cukup. Nah, kita pengen sholat tadi itu masuk ke imani, amal sholat kita masuk ke imani sehingga kita bisa masuk surga. Nah, punya hadisnya adalah ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi istrinya, bagi suaminya, orang tua, mertua, tetangga, pengurus RT, rekan kantor, orang baik lah. Nah, kemudian Rasulullah mencontohkan 4 hal ya. Yang pertama adalah sulul berkhiru al muslim. Jadi engkau membuat saudaramu ini sumringah, tersenyum. Jadi hadirnya kita ini membuat orang lain sumringah. Mungkin bab ini tidak perlu dolar, rupiah, aset kita keluarin. Layaknya kita pokoknya orang-orang yang minta pinjaman. Tapi ini tuh berbekal kita ini pengen membahagiakan orang. Kita punya surplus kesabaran. Misalnya hal sederhana, kalau kita keluar rumah, bawa kendaraan, kalau security kita buka kaca, kita sapa dengan tulus, dia sumringah. Ini contohnya. Jadi memberi dengan cara membuat orang lain itu tersenyum, sumringah, bahagia. Orang seperti ini pasti disukai banyak orang, disukai rekan kantor, disukai cleaning service, disukai tukang kulit, banyak. Nah, yang kedua adalah al-takshifa an qurbanan. Jadi engkau hadir, masalah saudaramu selesai. Jadi kita mudik, kita cek satu-satu sepupu, paman, adik, kakak yang punya masalah apa gitu. Kan nggak mungkin kan kita tahu masalah kalau kita nggak deket ya. Jadi kita hadir, pulkan, kita selesaikan beberapa masalah. Mungkin dengan cara rupiah keluar dari dompet kita, atau kita menjadi fasilitator. Intinya sih masalah mereka terselesaikan. Nah, masalah kan luas ya, bisa masalah dapur nggak nempul, BPJS nggak kebayar, SPK terlambat ya. Bisa juga masalah lain, masalah rumah tangga, masalah intinya sih kita hadir, masalah selesai. Mungkin bisa kita praktekkan kiri kanan ya saudara-saudara. Kita cek juga pada saat kita pulang mudik nanti. Yang ketiga adalah al-taqdi an hudainan. Jadi engkau hadir, utang saudaramu lunas.
dengan cara kita keluar rupiah atau kita menjadi fasilitator nih. Kebayang ya bagaimana kalau orang terhimpit utang setiap jatuh tempo nggak ada uang gitu. Beda kalau bagian keuangan kan ada BGO ya, jadi memang seluruh nasabah itu sudah selesai, BI checkingnya selesai gitu. Apalagi kalau payroll aman gitu. Tapi sebagian itu memang terhuyung-huyung ya, setiap jatuh tempo utang sana sini gitu. Nah kita hadir masalah utang saudara selesai. Tahu-tahu dulu dalam kunjungan atau engkau membuat dapur saudara mengumpul gak bisa dimasak hadir engkau. Nah jadi intinya kata Rasulullah, orang terbaik, amal soleh terbaik bukan A, bukan B, bukan C, tapi orang yang suka ngasih, orang yang suka memberi. Nah kemudian kata Rasulullah dibuat ungkapan pamungkas untuk menegaskan kembali. Beliau bilang, kalau engkau menjadi orang yang mudah membantu orang lain, itu lebih baik daripada engkau diintikan di Masjid Nabawi 1 bulan. Tidak ada yang travel naik umroh dengan tiket yang mahal pun tidak ada, ceritanya 1 bulan karena harus dibagi 2 Madinah Mekah gitu. Jadi betapa menjadi orang yang peduli terhadap orang lain lebih baik daripada orang yang soleh, sujudnya lama di atas sajadah. Ternyata menjadi solusi bagi orang lain itu terbaik. Jadi bukan B, bukan C, bukan D. Nah, oleh karena itu, terus kalian ternyata kalau kita tekuni aja yang ini ya, jadi pegawai yang baik, mudah bantu orang, jadi advokat baik, jadi pengacara terbaik, konsultan baik ya, cleaning service terbaik, nah insya Allah membuka trust gitu. Jadi kalau orang pemilihan RT itu pasti paling ini, orang paling mau ya mencalonkan. Kalau orang ini ada LDR atau apa, mungkin paling suka itu tuh orang itu pimpinan. Kalau sekalian bantu itu kan banyak ya. Nah salah satunya yang perlu kita checklist ini kewajiban aja. Sebelum kita berwakaf, sebelum kita berinfak, ini zakat dulu aja. Zakat kan hukumnya wajib. Kalau kita punya aset wajib zakat dari ditunaikan, maka sesungguhnya kalau itu digunakan untuk kebutuhan kita jadi aset, maka sesungguhnya yang kita gunakan itu adalah harta tu'ampa. Nah karena zakat ini hukumnya rukun, wajib seperti tawaf ibadah. Kan kewajiban itu kan berkelas ya. Ada yang rukun, kelas bawahnya wajib, kelas bawahnya sunnah, kelas bawahnya mubah, kelas bawahnya lagi kelaikan kesantunan gitu. Jadi yang paling atas itu adalah rukun. Kalau tawaf ibadah karena wajibnya naik kelas di atas 1 tingkat, berarti kalau orang haji nabung 100 tahun itu tetap gagal hajinya. Karena yang dilanggar itu kewajiban berkelas rukun. Nah zakat juga berkelas rukun. Mereka yang tidak menunaikan zakat itu kata Rasulullah Abu Bakar rumahnya. Karena yang dia langgar itu bukan assalamualaikum masuk rumah atau rumah tersinggung, bukan. Yang dia tinggalkan itu setara dengan sholat, setara dengan akidah, setara. Makanya sahabat Abu Bakar pada saat mewarisi tamu pimpinan, tiba-tiba banyak orang yang tidak bayar zakat. Akhirnya sahabat Abu Bakar berjanji, aku akan perangi mereka. Aku akan perangi. Kenapa harus pakai pedang? Karena yang mereka tinggalkan itu bukan masalah kesantunan, bukan masalah mudik dan gak mudik. Kalau orang-orang ini nggak membayar zakat, dipastikan orang yang minta di mana-mana, di mall, bawa gerobak, ada istri, anak di situ, ngampar gitu. Mudahnya, kalau semakin mudah kita menemukan orang-orang itu apa, berarti tandanya terlalu banyak orang nggak bayar zakat. Jadi boro-boro infak sedekah wakaf, yang zakat aja ini belum apalagi kalau berbicara tentang korporat zakat perusahaan terlalu sedikit nih yang menunaikan zakat. Nah berbicara tentang zakat, bapak sekalian, bapak ibu, tidak ada beberapa jenis. Yang pertama adalah zakat profesi seperti saya, itu semua sebagai pegawai
karyawan, atau jenis lainnya akuntan, advokat, pengacara, konten kreator, youtuber, termasuk pemain sepak bola, atau jenis-jenis profesi lain di dunia kesehatan, medis, dunia pendidikan itu. Nah itu pilihan zakatnya ada dua. Yang pertama tahunan, dari Ramadan ke Ramadan atau dari Januari ke Desember. Apabila selama 12 bulan total pendapatannya mencapai 85 juta. Jadi kalau hari ini, bulan ini kita cek total gaji kita, salary pokok ditambah gaji ke-13, ditambah THR, ditambah bonus, ditambah dinas di luar kota jika ada. Jika nyampe minimum 85 juta sudah lampu nyala, sudah wajib zakat tunaikan 2,5%. Atau pilihan kedua terkait dengan cara berarti bulanan dengan dengan cara asumsi pendapatan 1 tahun dibagi 12, atau sederhananya apabila pendapatan bulanan kita mencapai 6.530.000. Jadi setiap karyawan yang akuntan, advokat, rutin atau tidak rutin pendapatannya bulanan yang mencapai 6.530.000 maka wajib menunaikan 2,5%. Kalau pendapatannya 6 lebih atau 7 juta, maka zakatnya itu sekitar 155.000 rupiah. Ya 3 kali bayar pulsa pakai kuota, jadi 155.000 rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu punya saham, efek syariah, reksadana syariah, sekuritas properti, atau investasi di peer-to-peer lending syariah, nah maka kewajiban zakatnya itu per tahun apabila capital gain, dividen, kupon itu totalnya mencapai 85 juta, minimum tunaikan 2,5%. Kalau Bapak Ibu punya kos-kosan, itu cara menunaikan zakatnya apabila total hasil sewa dalam 1 tahun itu mencapai 85 juta net, dikurangi listrik, dikurangi cleaning service. Apabila nyampe 85 juta berarti tunaikan 2,5%. Apabila ibu-ibu, istri-istri kita di rumah itu punya emas. Nah untuk emas ini rumusnya adalah bukan dari sejak beli emas, tetapi dari sejak emas itu nyampe 85 gram dan 12 bulan kemudian masih nyampe saldo minimum 85, berarti sudah wajib zakat. Jadi dan emas wajib zakat itu apabila dimiliki secara sempurna. Oleh karena itu emas yang dalam status kolateral pinjaman ke bank untuk dana tunai itu tidak wajib zakat. Atau kita membeli emas, cicilan emas seperti di BSI, nah itu tidak wajib zakat. Atau emasnya status piutang maka tidak wajib zakat. Atau emas digunakan sebagai perhiasan dalam keadaan relasi oleh ibu-ibu, nah itu tidak wajib zakat. Jadi di luar itu berarti wajib zakat. Jadi ilustrasinya ini, misalnya Ibu Aisyah itu bulan Januari saldo emasnya 70 gram, di Februari nambah jadi 80 gram, di Maret nambah jadi 85. Di Maret ini dia belum wajib zakat, tetapi anggur 12 bulan jalan. Kan 12 bulan ya, berarti jalan tuh. Kapan dia ngecek momentum mengeluarkan zakat berarti di Maret tahun berikutnya. Apabila Maret tahun berikutnya nyampe 85 gram emas maka sudah wajib zakat tunaikan 2,5%. 2,5% itu bisa berbentuk emas, bisa berbentuk dana tunai, atau sembako, atau komoditi lain yang senilai. Kalau perusahaan, misalnya Bapak Ibu punya investasi di sektor real, punya perusahaan klinik atau apapun, nah maka kewajiban zakatnya adalah tahunan apabila dividen, apabila laba bersih perusahaan per tahun mencapai minimum 85 juta. Kalau contoh BSI ini 3 pekan lalu menunaikan zakat untuk tahun buku 2023 hingga 2024 itu 223 miliar. Jadi zakatnya BSI yang sudah ditunaikan itu 223 miliar. Itu berarti pengalinya 2,5% dari laba perusahaan. Kebayang kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia pada menunaikan zakatnya betul ya seperti yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Hussein Syahata ya,
beliau mengatakan bahwa andaikan wajib zakat itu menunaikan zakatnya, maka tidak akan ada lagi para duafa, tidak akan ada lagi orang fakir miskin ya, orang fakir miskin. Jadi semakin banyak para duafa itu indikator nyata faktual bahwa terlalu banyak lembaga yang tidak menunaikan zakat, personal menunaikan zakat. Nah terakhir menurut sekalian saya tutup dengan dengan dana halal. Dana halal itu apabila kita punya pendapatan dari usaha yang tidak halal. Misalnya mungkin kalau di bank itu ada pendapatan dinas, kalau di pasar modal mungkin pada saat efek itu keluar dari listrik di 2 periode dalam 1 tahun, itu kan ada cleansingnya 10 hari. Atau kalau di bank syariah ada denda keterlambatan, nah denda keterlambatan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh bank, dia harus keluar dari pembukuan pendapatan. Nah atau mungkin seseorang membuka rekening di korporat, tapi rekeningnya bukan giro, tapi tabungan dan deposito. Nah 10 juta ternyata ada interest, ada bunganya, misalnya 1 juta. Nah 1 juta itu harus disalurkan sebagai infak dan sedekah. Jadi kalau logika zakat itu dibersihkan dengan komposisi 2,5, 5, 10%, kalau dana halal yang tidak halal tadi itu bukan 2,5, bukan 5, bukan 10, tapi 100%. Jadi ilustrasinya seseorang buka deposito di bank konven, kemudian menempatkan 10 juta, ada pembungan interest 1 juta, maka bukan 2,5 dari 1 juta, tapi 100% 1 juta itu tidak boleh dimanfaatkan. Itu dana yang tidak halal, itu analisis anil kas al-ghairil halal. Jadi itu adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal. Nah, pendapatan yang tidak halal berarti segera disalurkan untuk infak dan sedekah, segera dikosongin sebagaimana kaidah fikih al-takhrus minal muharramat kita suatu pihak. Nah kalau Bapak Ibu punya aset dagang sebagai trader, jualan langsung di lapangan, bukan investor, maka sama tahunan, sama besoknya dalam pembagian, tarifnya 2,5%. Cuma dari sisi perhitungan, kalau kita mengikuti acuan hadis Amr bin Jundub hadis Rasulullah, karena yang berulang kerja surakoh dimana itu lebih baik. Kalau di sini berarti ada nomor 4 ya, kolomnya. Itu berarti simulasinya adalah inventory atau stok yang tidak terjual di periode tersebut ditambah kas, ditambah piutang lancar, dikurangi utang jatuh tempo dan utang usaha, maksud bukan utang personal, dan biaya operasional dari 2,5%. Nah itu sebagaimana penafsiran Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Maimun bin Mahran atas hadis Al-Qur'an itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa ngecek list kembali aset yang kita miliki ini apakah sudah ditunaikan zakat. Karena kalau kita punya aset sudah wajib zakat, tidak ditunaikan zakatnya, maka yang kita langgar ini ya wajib berkelas rukun. Tidak mungkin paradoks kalau kita ingin anak kita jadi orang menghafal Quran, orang paling berbakti pada orang tua, sementara pendapatan kita tidak ditunaikan zakat, aset kita tidak ditunaikan zakat, kan paradoks banget. Begitu pula kalau kita ingin berharap itu dengan pekerjaan kita ini bisa membawa keluarga ini lebih sakinah, menjadi membawa kita ke surga, paradoks juga tuh. Padahal selama ini kita sujudnya tumanina lama gitu, tapi dalam ibadah konsen, tetapi dalam muamalah dan zakatnya banyak yang hilang. Demikian sekalian, mudah-mudahan ini semua mungkin untuk saya pribadi bermanfaat juga buat Bapak sekalian. Semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita dan memudahkan Allah agar kita menjadi orang baik, mudah memberi, mudah ngasih, mudah memperingatkan minimal saudara-saudara kita paling dekat, kiri kanan, saudara kandung, sepupu, paman gitu. Karena jika kita ya ada pahala silaturahim. Demikian Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang cara mudah menghitung zakat, pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dan materinya bisa dilihat juga di WA grup Jemaah Masjid Al-Ikhlas untuk lebih detailnya. Telah kami share di WA grup Jemaah Al-Ikhlas. Assalamualaikum, Ustaz. Ini mau nanya, tadi Pak Ustaz kan kasih contohnya 85 gram emas ya, di bulan Maret. Betul. Nah, terus kalau 1 tahun kemudian itu misalkan emasnya nambah gitu ya, Iya. 1 tahun kemudian nambah jadi 100 gram. Iya. Nah, yang kita zakatin yang 85 apa yang 100 ini? Iya. Ya, ini langsung jawab ya. Ya, dari saldo emas bulan ke-12. Jadi kalau dalam contoh tadi berapa tadi 100 ya? 100. Dari 100. Dengan catatan hitungnya bukan kita pada hitung bulan pertama bukan sejak kita beli emas, tapi dari sejak saldo emas kita di bulan pertama 85. Selama itu tidak berkurang, maka wajib zakat. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ada kebutuhan gas berpanahan berkurang dari 80 tidak wajib zakat. Diulang lagi berarti yang harusnya. Iya, dia argo 12 bulannya muter lagi. Jadi ilustrasinya Januari 85, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 85, Agustus dipakai setengahnya buat anak-anak. Jadi 50 gram. Nah, berarti dia pada saat nyampe 85 argo kembali ke awal ke bulan 1 gitu. Lagi. Tidak wajib. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau misalkan kita tuh dari awal punya 100 juta gitu ya Ustaz, kan 100 juta sudah memenuhi nisabnya. Nah, terus kemudian di bulan ke-10 kita beli emasnya di rumah emas semua gitu misalkan ya. Nah, di bulan ke-12 ini yang kita wajib zakatin itu ada nggak? Atau seperti apa ya? Misalkan kan awalnya 100 juta tuh udah memenuhi nisab, tapi sebelum ke-12 kita beli emas gitu di rumah emas. Nah, apakah di bulan ke-12 ini kita wajib zakat atau nunggu emasnya 12 bulan kemudian dizakatin? Itu wajib zakat. Jadi dari sejak kita memiliki 100 juta, selama 100 juta ini bukan dana darurat ya. Maksudnya dana darurat itu kita punya uang di tabungan, tapi sebenarnya sepekan lagi mau dikirim buat anak-anak, 2 hari lagi mau dikirim. Jadi kalau itu kan tandanya kita nggak punya uang ya. Jadi selama itu investasi bukan dana darurat, maka wajib zakat sejak kita memiliki 100 juta. Jadi ruang lingkup emas itu emas perhiasan yang akan dipakai, emas logam mulia atau darah tunai. Jadi darah tunai ini sebenarnya sama dengan emas ketentuan hukumnya. Jadi kalau tadi cerita di bulan ke-10 dibelikan emas, maka sebenarnya terhitung sejak kita memiliki 100 juta. Selama 100 juta itu bukan dana darurat, bukan piutang, bukan lain. Artinya dimiliki secara sempurna. Gitu. Baik, ada yang lain yang mau bertanya lagi atau menambahkan terkait zakat ini? Dan sebelumnya kami pastikan bagi jemaah Bapak Ibu yang berkenan untuk menunaikan zakat fitrahnya atau amalnya bisa di gerai gizi yang ada di teras masjid. Sekali lagi pada jemaah yang mau menunaikan zakat fitrah atau amalnya bisa ditunaikan di gerai gizi inisiatif Zakat Indonesia yang Dewan Pengawas ini adalah Ustaz Wani Sarwani. Untuk itu pada para jemaah dipersilakan nanti yang mau menunaikan zakatnya. Baik, ada lagi? Baik Ustaz, sambil menunggu terkait zakat profesi Ustaz. Apakah zakat profesi ini bisa mengganti bayar pajak Ustaz? Dia tidak bisa mengganti bayar pajak. Jadi kalau seseorang kewajiban zakat mal,
zakat profesinya misalnya 500.000, kewajiban pajaknya ketepatan 500.000, dan dia tidak bisa menggantikan, dua-duanya kudu ditunaikan karena zakat dan pajak ini berbeda sumber, berbeda peruntukan. Jadi kalau zakat sumbernya adalah wajib zakat yang muslim, non muslim tidak karena wajib zakat. Sedangkan kalau pajak yang berstatus sebagai warga negara, muslim non muslim. Nah, begitu pula dari sisi peruntukan. Zakat ini kebanyakan untuk jadi zakat ini butuh 8 kelompok. Tidak masalah dari fuqara wal masakin, amin alaiha wa al-mu'minina wal walidina muslim mustaqiim. Jadi prioritasnya untuk apa pakai miskin. Sedangkan kalau pajak memang mungkin banyak ya, untuk infrastruktur dan lainnya gitu. Jadi beda peruntukan, sehingga dengan demikian kalau kaidah dalam zakat itu khudhu min aghniyahim wa turadu ala fuqaraihim. Jadi untuk hartawan di sini dan disalurkan untuk apa di sini, spesifik gitu. Nah, sedangkan kalau pajak begitu untuk peruntukannya, mungkin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, karena demikian maka kita ini berarti wajib zakat dan wajib pajak. Setiap yang sudah menunaikan zakat tidak menggugurkan kewajiban pajak. Baik, ada yang lain? Ustaz Badar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menanyakan nisab harta kita kan memang selama ini kaum muslimin memahaminya nisab itu berdasarkan emas ya. Nah, sementara ada pendapat juga bahwa nisab zakat harta kita, mal kita itu dinisabkan dengan perak juga. Sehingga kalau misalkan konversi 85 gram emas itu sekitar berapa ya Mas Yuri? Duitnya udah banyak banget. Nah itu ternyata kalau saya, misalkan saya duitnya nggak sampai 85 gram emas, sehingga nggak pernah zakat. Padahal sebetulnya masuk ke nisab perak. Itu gimana? Betul Bapak, memang dalam bab ini ada perbedaan pendapat. Kalau kita merujuk kepada yang jadi standar acuan itu emas dan perak. Memang sebagian mengatakan emas, sebagian juga mengatakan perak. Kalau perak memang nilainya jadi kecil, akan banyak dari kita yang wajib zakat. Nah, tetapi berdasarkan perbedaan pendapat ini sebenarnya bagi Bapak Ibu yang ingin menjadikan emas sebagai acuan juga ada pendapat dan dalilnya. Bagi Bapak yang menjadikan perak sebagai acuan juga ada dalilnya. Nah, hari ini memang yang banyak diberlakukan itu akhirnya tinggi karena emas, tapi juga ringan untuk dicari. Googling harga emas kan, emas itu karena atasnya 24 dan buyback harga jual, tinggal stitching aja diantam berapa, jadi praktis lebih mudah. Mungkin kekurangannya itu betul seperti kata Bapak tadi, bagi mereka yang punya emas 70 gram, kalau versi emas nggak wajib, kalau versi perak udah wajib deh. Nah, saya sarankan ke Bapak, mungkin kalau Bapak ingin hati-hati, boleh juga tuh pakai perak. Hati-hati gitu, jangan-jangan udah kena nih gitu. Begitu Allah alam. Mungkin isi melengkapi Ustaz. Jadi Luput biasa saya jika menyampaikan bab ini biasanya selalu mengingatkan tentang Gaza ya, tentang Palestina. Jadi biasanya kalau zakat itu kan kita ini ada amplop zakat, ada amplop infak, ada amplop wakaf. Kalau wakaf itu biasanya peruntukannya untuk infrastruktur yang menyedot dana besar, klinik gratis, sekolah gratis, sekolah yatim piatu. Kan satu wakaf aja bisa 200 juta. Nah itu harusnya diambil dari dana wakaf, bukan zakat. Kalau infak dia bisa disalurkan untuk
yang agak leluasa, tidak hanya duafa tapi hidup pas-pasan. Kan kriterianya ada 3, ada hartawan, ada yang hidup pas-pasan, ada yang di bawah itu duafa. Nah kalau infak bisa nih, bahkan suami boleh berinfak untuk istrinya, untuk anaknya, untuk mertua kalau infak. Sedangkan kalau zakat umumnya untuk yang ngap-ngapan, untuk yang memang kritis, enggak BPJS enggak gitu loh. Jadi indikatornya apabila kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi di bawah itu berarti sudah tugasnya zakat. Nah, ditambah zakat. Jadi zakat itu memang karena zakat juga beda dengan infak. Kalau zakat itu tidak boleh seorang suami menunaikan zakat kepada istrinya, nggak boleh. Ya suami berzakat untuk anaknya, nggak boleh. Suami berzakat untuk orang tuanya karena ma'isyah mereka, biaya mereka harusnya diambil dari kewajiban nafkahnya, dari keringatnya. Tidak boleh diambil dari zakatnya, nggak gugur tuh. Ibaratnya nggak checklist tuh kalau di perusahaan. Nah, kalau zakat ini melihat mana yang paling darurat, ditambah juga zakat yang ada di kantong umat Islam sebenarnya tidak seberapa. Tadi pendapatan 7 juta kan zakatnya cuma 155 ribu rupiah, kecil banget ya. Nah akhirnya jadinya kudu milih-milih dan idealnya memang kudu melalui lembaga agar yang kita berikan itu orang yang paling kritis, paling kapan gitu, karena yang ada di kantong sangat terbatas. Jadi kepada lembaga zakat yang berizin diaudit oleh audit eksternal, diaudit oleh Kemenak, biar ada pertanggungjawaban kepada publik. Nah, mungkin kalau kami di sini diizin. Nah, kalau melihat mana yang paling kritis saat ini yang Gaza, masyarakat Gaza. Nah, jika ingin lebih tahu, nah suasana kritis itu kalau kita suka buka YouTube, suka buka Google, atau kalau Bapak Ibu follow namanya Info Palestina di Telegram, baru kelihatan tuh gimana 3 hari yang lalu rumah sakit Ashifa dibombardir, beberapa perempuan jadi diperkosa di lantai bawah di lobi rumah sakit itu. Jadi 2 juta orang Gaza itu sekarang 1,5 juta ada di Rafah, menjadi penjara kecil karena tidak ada akses masuk, karena jalur pintu dari Yordan dan Mesir ditutup. Mereka hanya menunggu waktu untuk meninggal karena 2, yang pertama mereka ditembak, kalau kan mereka kelaparan. Nah, jadi jauh banget tuh perbandingan kebutuhannya. Kalau di sini nunggak BPJS, kalau di sana memang meninggal, tinggal menunggu waktu sehari. Jadi per hari antara 100 sampai 150 meninggal per hari itu. Per hari. Nah, apalagi menunggu serangan darat ke Rafah nih, mungkin suasananya akan semakin mencekam kalau kita melihat langsung berita persis seperti kita melihat penghitungan pemilu kemarin, karena kita sering buka jadi kelihatan banget. Nah, Palestina itu kalau kita tidak buka, gegap gempitanya nggak kerasa. Tapi kalau kita suka apalagi follow aja IG-nya Gaza Now atau kita Telegram Info Palestina, kelihatan banget gitu. Nah, jadi jika saya sendiri menyarankan Bapak Ibu, jika zakat mal itu ditunaikan misalnya melalui izin untuk Palestina. Nah, karena gak bisa kita punya kenalan di Alkus, teman gitu, pernah datang ke sini, kita kirim kayak gini, emang mau udah tutup semuanya. Dia harus ada ilmunya dia, muter ke Ankara atau melalui jalur bawah. Jadi atau Bapak Ibu punya istri yang harus bayar fidyah juga untuk Palestina bisa juga, atau punya zakat kewajiban yang lain, sedekah saluran untuk Palestina. Menurut saya lebih berkah karena uang yang tidak seberapa ini disalurkan buat mereka yang paling kritis. Kan lebih berkah kalau bantuannya untuk orang, ibaratnya orang nggak bisa kuliah dengan orang yang nggak bisa masuk ke SD dengan orang yang hampir meninggal, ya jelas pahalanya kalau melihat hadis Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak
dimudahkan untuk membantu meringankan saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Baik, ada yang lain? Maaf, nambah satu lagi, maaf. Ya. Dan misalkan di surat Al-Tawbah ayat 60 yang nama surat Al-Tawbah itu. Ya. Nah ini ada pengertian lain terkait li. Terkait li, kata li itu bukan apa? Kata itu untuk milik, bukan untuk apa? Jadi artinya menjadi zakat itu milik. Iya, iya. Kan kalau diterjemah Kementerian Agama kan zakat itu untuk ya. Iya, betul. Nah, ada juga yang menerjemahkan zakat itu milik. Ya. Jadi artinya di hartanya orang-orang kaya itu Ya. ada miliknya orang miskin. Betul. Nah itu kalau dikonversi itu kalau apa namanya kalau orang kan ada orang korupsi itu kan kemungkinan yang dikorupsi kan namanya uang rakyat. Ya. Itu kurang lebih katanya mirip dengan itu. Bagi orang yang tidak bayar zakat itu karena hartanya dia itu ada di dalam harta dia itu miliknya orang miskin. Ya. Jadi dia sama dengan kayak mencuri atau menggelapkan hartanya orang miskin itu. Ya. Menurut kan gimana sih? Ya, jadi pertama betul memang jadi rangkaian 8 kelompok itu kata sambungnya ada Allah li dan Allah. Jadi nama surabatul lil fuqara wal masakin kan atau berarti li ya. Surabatul fuqara wal masakin wal amil walil amalin wal alafat walil ma'alafat wal bisabil sabil pada bertambah Allah yang melakukan alat ini. Itu linknya dari budaya supaya ada perpindahan kepemilikan baik antara person to person atau person to entitas atau syasia individual. Nah, yang kedua mungkin dari sudut lain ya kenapa orang koruptor itu salah satu bukti dia tidak menunaikan zakat karena kan orang menunaikan zakat kan karena iman ya, karena percaya pada Allah. Karena dia jadi paham walaupun 2,5% berkurang tuh dari emas, dari saham, dari reksadana, dari gajinya, tapi karena iman dia paham bahwa akan dilipat gandakan. Nah, orang sampai koruptor, sampai korupsi sekian miliar dan gak ada iman itu, dia nggak mungkin, susah tuh. Karena orang sampai pada tahap korupsi berarti dia sudah melewati dosa-dosa kecil tuh, juri sendal namanya. Korupsi 5 miliar dengan juri sendal berarti sudah melewati banyak itu, melewati hak istri, gak ditunaikan, gaji besar sudah lewat semua. Ibarat orang berzina, ini yang di bawah zina udah lewat itu sebenarnya, udah lewat belum terpublikasi, akhirnya sampai. Nah jadi menurut saya sih betul Pak Ustaz. Jadi orang koruptor itu kan berarti dosa besar, kan apalagi yang dia ambil bukan dana nasional, itu kan dana rakyat. Nah, kalau orang sudah berani melakukan itu berarti satu, itu indikator berarti memang dia gak ada iman, gak ada kepercayaan pada Allah, gak ada takut. Dan yang kedua, orang itu tak mungkin tiba-tiba melakukan dosa besar kecuali dia itu sudah melewati membiasakan dosa-dosa kecil, masalah keuangan di rumah, cash flow di dapur, di rumah, dan banyak. Pasti tuh kalau seperti dokter rekam medisnya dibuka mungkin akan kelihatan tuh akan kelihatan dosa-dosa cash flow ini yang itu dosa pengelolaan. Baik Bapak Ibu, ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan? Izin tanya, kadang atau saya pribadi suka menjumpai itu kalau di masjid itu
Ya. Ya misalnya ya kayak di sini kan ada laporan kas gitu kan. Ya. Nah, kemudian misalnya kadang ada masjid yang laporan kasnya itu besar banget gitu. Ya. Nah, buat kami ini yang berinfak itu sebetulnya hitungannya gimana sih? Apakah kita dengan dengan melakukan uang sudah termasuk berinfak atau nanti harus disalurkan dulu gitu oleh pihak masjidnya sehingga terhitung sebagai amal infaknya? Iya, kalau dari sisi orang yang berinfak, sebenarnya infaknya sudah tercatat gugur. Jadi sudah tercatat kita sudah berinfak dari sejak kita naruh uang di kotak. Jadi sama kalau kita berkurban, sama kalau kita bayar fidyah misalnya beli ke resto apa gitu, siap saji, itu sudah tercatat bayar fidyah, walaupun belum disalurkan oleh mitra salurnya ke end user. Jadi seperti itu ya. Jadi dari kitanya sudah gugur kewajiban, tetapi amanah beralih ke pundak mitra salur. Jadi mitra salur berkewajiban untuk menyalurkan donasi sesuai dengan amanah para donatur. Nah, yang kedua, para donatur ini sebenarnya wajibnya satu, niat. Beda dengan berbisnis, kalau kita jualan, sewa kos, rental mobil, kudu ijab kabul. Apalagi kalau menikah, kudu dilapalkan. Apalagi kalau pembiayaan di bank, jadi notaris, klausulnya hak dan kewajiban delegalisasi. Tapi kalau berzakat, cukup dengan niat sudah cukup, tidak perlu dilapalkan. Bahkan menurut sebagian ulama Malikiyah, andaikan kita tahu kalau kita sampaikan ini zakatku kepada duafa akan menyinggung perasaan mereka, lebih baik dari diucapkan. Jadi teknis lagi ya, mungkin kita buka mobile banking, masuk input nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, tulis di keterangan, kita klik OK, ada resi. Biasanya kalau di mobile banking PS itu kanan atas, kiri kanan atas, itu berarti sudah leave dari kata maksud, sudah intikal memiliki atau transfer of ownership, telah terjadi perpindahan kepemilikan, sudah ijab kabul, atau bahasa kami di Bidi Muamalah sudah ada takobul, sudah ada serah terima aktisip. Demikian Bapak. Ada yang lain? Kami persilakan Mas Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Mau tanya ini Pak Ustadz. Yang pertama itu yang di Gaza tadi Pak Ustadz. Ya. Kalau di Gaza itu kalau infak apakah sampai Pak Ustadz? Kalau infak, kalau dari bayar Pak Ustadz bilang di Rafa aja udah susah gitu masuknya. Ya. Terus kalau infak itu boleh nggak buat beli senjata Pak Ustadz? Gimana? Kalau infak boleh nggak buat beli senjata selain buat beli makanan gitu? Oh ya. Ya. Yang kedua Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau zakat yang dari emas itu 82,5% itu apakah disalurkan ke salah satu lembaga atau misalnya ada orang yang membutuhkan kasih, Ya. membutuhkan kasih, Ya. mungkin kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu, yang penting ya kira-kira sesuai gitu sama Ya. gitu Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Mungkin dimulai dengan nomor 2 ya, tentang penyerahan langsung atau melalui lembaga. Sebenarnya dua-duanya boleh ya, dengan syarat kalau jalur langsung itu mereka memenuhi kriteria. Misalnya yatim. Nah, yatim itu tidak sendirinya dia boleh menerima zakat, dia perlu berstatus duafa. Kan ada janda kaya ya, janda kaya raya, anaknya yatim kaya raya gitu. Nah, itu ada ilmunya tuh. Jadi yatim itu bukan penerima zakat kecuali yang berstatus duafa. Gitu, seperti itu ya. Itu ya, zakat itu boleh disalurkan tapi nggak boleh ke atas bawah. Ayah, anak, istri, suami nggak boleh, dia sepupu gitu, paman, gitu-gitu tuh boleh tuh. Dan kalau zakat ya kalau infak sih leluasa.
Jadi bolehkah disalurkan langsung? Boleh, tidak masalah. Apalagi kepada kerabat keluarga itu ada pahala silaturahim. Nah, tetapi kalau kita ingin lebih afdol, itu melalui lembaganya itu lembaga yang tercatat. Isinya hanya contoh saja, isinya hanya contoh. Tercatat, diaudit kalau bisa, biar ada pertanggungjawaban publiknya. Nah, karena kalau kita nyalurin mungkin yang ada di benak kita yang misalnya tukang sayur, yang berhubungan dengan kita harian gitu, driver apa. Tapi kalau lembaga zakat karena sehari-hari mulai di situ ya, kalau ditanya, saya pengen disalurkan ke yang gagal ginjal di kota Jakarta Barat, mereka pada datanya. Siapa yang merupakan tinggal di Kali Ciliwung, ya mereka datanya. Gitu. Jadi mungkin kalau memang ada kerabat kita yang darurat, itu sebagian ke situ, sebagian ke lembaga. Kalau menurut saya, atau kalau ideal ini zakat kita ke lembaga, misalnya ke IZI, untuk keluarga dari infak, itu ideal banget. Itu ideal banget. Nah, kemudian yang pertama, pertanyaan pertama terkait dengan bantuan ke Gaza. Memang bantuan ke Gaza ini, kalau kita salurkan melalui jalur biasa, memang ada banyak ini kendala bisa tertahan di perbatasan Rafah. Itu karena itu di kudu ada mitra salur yang tercatat berhasil. Nah, kalau ini kan sudah beberapa kali ini nyampe ke dalam ya, nyampe ke dalam. Jadi buktinya dan untuk persenjataan bukan boleh lagi prioritas. Mereka bisa mempertahankan rumahnya sendiri dari para penjahat, para garong yang masuk rumah, diperkosa anak-anak rumah. Ini yang meninggal sampai hari ini 34.000. Meninggal dari 7 Oktober sampai hari ini 34.000. Nah, mereka bisa bertahan sebenarnya sih salah satu bukti bahwa ada jalur di bawah tanah yang menghubungkan. Jadi jumlah terowongan di bawah tanah yang berhasil dihancurkan baru 20%. Jadi mereka itu membuat terowongan di bawah tanah itu pakai lift di kedalaman 1 kilo. Jadi dibombardir tidak akan. Nah, bawah tanah itulah yang menghubungkan seluruh kota-kota kecil di Gaza, termasuk nyampe ke beberapa negara tetangga. Itulah yang sampai hari ini mereka bisa produksi sampai menghabisi Bir Kafah dan lainnya. Itu berarti memang karena produksinya jalan dari mana? Jadi memang terowongan bawah tanahnya yang menyuplai. Nah, sampai hari ini itu gak diketahui. Jadi ini ingin membuktikan bahwa memang kalau kita ingin nyalain bantuan kepada mitra salur yang sudah beberapa kali sukses ya. Nah, cuman kalau seperti ini kan nggak bisa diungkapkan di publik ya tentang hal yang terkait ya gitulah. Jadi intinya kalau sampai ya. Jadi kemarin tuh KNRP masuk ya, beberapa tuh masuk ya, dan itu kesimpulannya 2 hal ya. Dengan senjata boleh nggak? Menurut saya harus. Kalau enggak, rumah ini akan diporak-porandakan. Nah, yang kedua, melalui lembaga memang harus enggak, karena kan bank ditutup transfer ini, jadi memang harus ada jalur khusus ya yang sudah beberapa kali berhasil. Demikian Bapak, mohon maaf. Jadi kalau nggak ada lagi, karena Bapak juga mengakhiri kajian kita hari ini, sebelum ditutup Ustaz, mohon untuk diminta mudah-mudahan siang kiam kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mari kita awali dengan istighfar kita kan. Astagfirullah. Allahumma ansur ahlana bi wasna, Allahumma ansur mujahidika bi wasna ya jabbar ya
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menambah wawasan kita terkait zakat. Dan insya Allah kita akan lagi pada kajian spesial Ramadan Kamis bersama Ustadz Bobi Herwibowo LC dalam Syafaat Siang dan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.